dari segi trotolan mungkin yang trotol Malaysiaan ya harganya hampir sama dengan trotol lokal. Mungkin juga malah lebih murah, ada kemungkinan. Kata teman-teman sih seperti itu. Dia ngasih saya foto. Wah Pak, ini murid saya pola ekor mana ya? Dari daerah mana ya? Saya dikasih banyak banget pola ekor. Sampai saya jawab, Mas, saya itu main burung prestasi. Kalau saya main prestasi, itu saya mengesampingkan pola ekor. Saya mengesampingkan katurangga. Iya toh. Jadi saya mengesampingkan semuanya. Satu, ada temen tanya masalah murai ekor panjang. Kedua, masalah murai blorok. Ketiga, masalah murai ekor hitam atau bala. Terus keempat, ada yang tanya masalah pola ekor. Halo, selamat malam teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya lagi makan malam di Royal Cafe Kebumen. Boleh mampir ke sini, makanannya top. Ya. Nah, hari ini saya mau coba mengulas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman sebagai berikut. Satu, ada teman tanya masalah murai ekor panjang. Kedua, masalah murai blorok. Ketiga, masalah murai ekor hitam atau bala. Terus keempat, ada yang tanya masalah pola ekor. Jadi itu nanti berkenaan dengan hasil breeding di tempat saya. Nah, sebelum saya kaitkan dengan peternakan saya akan coba mengulas sedikit sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi yang pertama, memang di kelas murai itu kalau teman-teman main ekor panjang itu ada dua. Satu mulai Malaysia dan kedua mulai Singapura. Kalau yang Malaysia memang harganya relatif murah, kalau Singapura harganya sangat mahal. Nah, ini dua varian yang berbeda. Dan saya tidak mau mengulas mendalam karena memang saya tidak ahli di sini. Cuman saya kasih gambaran aja, memang kenapa saya tidak main murai ekor panjang, karena saya pertama nggak ahli di sana. Kedua, menurut saya agak susah mainnya. Karena kalau Malaysia harganya sangat murah dan kalau Singapura sangat mahal. Nah, jadi agak susah saya mainnya. Itu yang masalah murai Malaysia dan Singapura. Tapi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman seperti ini. Di Indonesia mungkin persentase lebih besar murai Malaysia yang masuk ke sini daripada murai Singapura. Karena apa? Ya karena mahal. Murai Malaysia lebih murah. Nah, dari segi trotolan mungkin yang trotol Malaysiaan ya harganya hampir sama dengan trotol lokal. Mungkin juga malah lebih murah, ada kemungkinan. Kata teman-teman sih seperti itu.
ya toh. Cuman kalau murai Singapura memang dia trotolnya mahal. Trotolnya kalau nggak salah itu jantannya kurang lebih 25 jutaan, betinanya kurang lebih 15-an. Kita ngomong trotol ya. Mungkin nanti di teman-teman di sini dia crossing dengan lokal. Nah, beberapa ada yang seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab masalah murai Malaysia dan Singapura ya. Terus kedua, kita ngomong masalah murai mungkin blorok atau balak. Jadi kalau blorok itu menurut saya juga tidak ahli di sana. Cuman menurut saya itu hanya mutasi gen ya. Mutasi gen itu seperti ini. Yang berkenaan dengan bedding saya. Saya mengalami ada beberapa yang waktu mabung pertama, mabung kedua, kita ngomong anak saya ya, mabung kedua, mabung ketiga itu nggak ada ciri-ciri blorok. Tapi begitu mabung ketiga atau keempat atau kelima, keluar bloroknya. Nah kadang itu pertanyaan itu yang saya susah jawab ke konsumen. Tapi saya kasih ilustrasinya seperti ini. Saya kan main burung lapangan. Otomatis saya lihat di lapangan. Saya seneng lihat nego jadi tak bawa pulang, tak mainkan atau saya ternak gitu aja. Kan saya tidak akan berusaha mencari tahu apakah bapak ibunya, apakah dari atasnya kakek neneknya itu ada darah bloroknya enggak, kita nggak ngerti. Cuman bisa jadi ada bloroknya, itu ada kemungkinan dari bapaknya atau mbahnya atau buyutnya, yang atasnya itu ada kemungkinan memang ada darah bloroknya. Jadi kalau saya main blorok tidak, tapi ada beberapa yang jadi blorok seperti itu. Nah, terus yang keempat tadi kita ngomong masalah balak. Memang kalau ngomong masalah balak kadang-kadang kita dilema. Dilemanya gini, burung di lapangan ada balak mewah. Kalau nggak mewah sekali, mewahnya nanggung, itu biasa kalah dengan ekor putih. Itu tidak rahasia umum. Jadi orang sudah pada tahu. Tapi balak yang sekarang ini sudah bergeser ininya. Jenisnya. Jadi yang saya tahu dulu itu balaknya ada yang balak ekornya hitam semua, blur. Terus ada yang cuma noktah 2. Ada yang cuma putihnya 4. Ada yang cuma putihnya 6. Ada yang putihnya cuma titik-titik doang, ada yang putihnya separuh. Ya toh, terus ketambahan lagi ada blorok Singapura yang saya tahu juga. Itu kalau nggak salah nomornya 4 apa 6 gitu. Nah, di balak ini memang secara harga memang lebih murah daripada ekor putih. Kita ngomong bakalan ya. Kalau ngomong lapangan kita harus ngomong beda cerita. Tapi balak di lapangan juga harganya tidak akan semewah ekor putih. Saya ngomong ekor putih aja. Jadi ya itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi terus berkenaan dengan di crossing gitu ya. Ya ada kemungkinan kalau kita crossing di anaknya atau cucunya atau cicitnya bisa jadi balak. Karena di tempat saya juga pernah terjadi. Waktu trotol ekornya putih sekali. Tiba-tiba tak jual, dia tak jual ke konsumen. Setelah mabung sekali jadi balak 6. Tuh, jadi repot juga kita ngomongnya toh. Tapi sampai saya serba salah, tak minta itu tak tarik balik aja lah, tak bayar lagi. Malah oh enggak pak, ini lapangannya bagus, cuman saya cerita aja dulu putih kok sekarang anakannya jadi balak. Nah itu menurut saya memang ada kemungkinan kayak blorok di gen-gen atasnya itu ada darah balaknya. Dan kalau sekarang ini ya crossingan banyak sekali ya, jadi kadang-kadang ya sudah agak susah. Kalau saya sih nggak terlalu mikir gitu, jadi asal nggak balak hitam plur gitu, saya nggak ada masalah. Terus kita berbicara lagi masalah pola ekor. Nah, kadang-kadang saya kemarin itu
ditanya temen, saya jawab, malah dipikirnya saya itu bohong. Jadi gini, dia ngasih saya foto, wah Pak ini murid saya pola ekor mana ya, dari daerah mana ya, saya dikasih banyak banget pola ekor. Sampai saya jawab, Mas, saya itu main burung prestasi. Kalau saya main prestasi itu saya mengesampingkan pola ekor, saya mengesampingkan katurangga, ya toh. Jadi saya mengesampingkan semuanya. Yang penting saya lihat di lapangan bagus, saya suka, cocok masuk grade untuk jadi indukan tempat saya beli, sudah selesai. Jadi ilmu pola ekor ya saya nggak ngerti gitu. Sampai dia ngomong, nggak mungkin lah kelasnya Mr. G masa nggak tahu pola ekor seperti apa. Memang saya nggak ngerti dan saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Tidak mau tahu dalam arti gini, saya tidak mau belajar ke sana karena bagi saya itu ya maaf kurang penting. Kurang pentingnya dalam arti apa ya? Memang saya nggak main pola ekor gitu loh. Kalau saya dipaksa untuk ke sana saya nggak bisa ngomong akhirnya. Jadi makanya di beberapa temen yang main ke tempat saya, jadi dia ada yang baru main, itu pasti akan saya akan tanya seperti ini, Bapak itu mau bermain murai yang seperti apa ternaknya? Saya jelaskan sepengetahuan saya. Jadi pertama kita main kelasnya kelas umum lah. Umum itu kelas rucah ya, mohon maaf. Kelas rucah itu memang biasa bakul yang ambil. Kita ngomong Kebumen. Kita ngomong di Kebumen itu ada temen deket saya yang memang pengepul, itu narik sekarang antara 1250 sampai 15 plus minus tergantung barangnya. Dan mereka memang nggak mau yang ekor hitam sama dadang gembung, nggak mau. Nah ini customer konsumen gedenya ke Jakarta sama ke Jawa Barat, ke Bandung. Dia itu narik sekitar segitu. Terus kirim ke Jakarta, ongkos kirim mungkin 100-150, di Jakarta dipilihin lagi, dijual mungkin harga 2 sampai 2,5 juta. Nah, di kelas ini banyak sekali orang main di sana. Saya ikut APBN, jadi menurut data kalau nggak salah di 44 korbel seluruh Indonesia itu ada hampir 130-140 ribu peternak yang bergabung di APBN, dan mayoritas mereka main yang di kelas umum ini. Nah di kelas umum ini sangat riskannya menurut saya ya, jadi sangat tergantung dengan hukum ekonomi, supply dan demand. Kalau suplainya banyak, demandnya nggak ada, harganya pasti turun. Kayak di sampai COVID kemarin itu harga sampai 1,250, 1,250. Kalau suplainya nggak ada, demandnya banyak, harganya bisa naik. Tapi naiknya nggak bakal bisa tinggi, nggak bakal bisa jedol panjang tinggi gitu, nggak bisa. Nah, di kelas ini hampir semua main, Dan di kelas ini nggak enaknya ya kita harganya tergantung dengan bakul. Karena kita kepengen cepet ya. Rata-rata kan kepengen cepet jual, jadi tergantung sekali dengan bakulan. Nah, tergantung dengan bakulan, ada bakul yang berani beli tinggi, ada yang nggak berani. Nah itu apa ya? Ya dinamikanya ada lah. Dan akhirnya ya mohon maaf, masalah harga itu yang ngontrol akhirnya bakulnya, bukan pemiliknya. Itu yang kelas pertama. Kelas kedua kita main prestasi seperti saya main prestasi ya, saya jual trotolnya ya lumayan di angka 4, 5, 6, 7,5. Terus yang terakhir platinum premium di angka 10. Di sini kita jualnya santai, dalam arti santai ya saya nggak mungkin jual murah, dan memang tidak ada bakul yang ke tempat saya. Paling bakul ke tempat saya cuma main ngopi, ngobrol aja sudah. Karena memang dari segi harga bakul nggak masuk kalau untuk pulakan. Tapi dia kadang beli konsumen, bawa konsumen ke tempat saya ya sudah, kita kasih fee juga. Jadi yang paling enak ya main di kelas kita, main prestasi ya memang modalnya lebih gede. Ya toh? Nah, ketiga yang tadi kita main katuranggan, main warna, main ekor panjang. Ya ini lebih complicated lah. Jadi lebih
lebih susah kalau menurut saya mainnya ya. Ya karena susah ya, saya juga nggak tertarik untuk main di sana. Biarpun mungkin secara hukum ekonomi supply dan demand-nya itu nggak gede, supply-nya juga nggak gede, demand-nya juga nggak gede, karena orang-orang khusus saja yang beli katurangan, beli bloro. Nah, itu orang-orang khusus kalau menurut saya. Jadi ya saya lebih nyaman main di kelas saya yang sekarang ini. Jadi saya main prestasi aja sudah. Nanti di lain sisi kalau memang ada turunan keberapa jadi bloro atau jadi balak, ya memang saya juga nggak bisa ngomong karena gen dari atasnya saya juga nggak ngerti, sudah tak potong aja. Di tempat kita jantan betina memang indukannya nggak blorok, ya sudah. Kalau memang anaknya blorok ya kita terima aja, karena kita nggak bisa kontrol itu. Di atasnya kita nggak ngerti, nggak bisa kontrol seperti itu. Halo, menyambung pertanyaan teman-teman yang mengenai murai dari luar negeri ya, atau murai ekor panjang Singapura atau Malaysia, ada sedikit yang mau tak sharingkan. Jadi gini, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu saya itu kedatangan tamu, atau sebelumnya tamu datang itu ada kontak ke saya. Dia tanya begini, Pak Gunawan, murai ternakan Bapak itu asalnya dari mana? Terus saya tanya secara mendetail, maksudnya asal dari mana, seperti apa Pak? Terus dia jawab, apa murai Medan, murai Lampung, murai Aceh, atau mungkin murai Bahoro, atau murai Jawa saja? Ini menarik, pertanyaan ini menarik dan banyak yang bertanya seperti ini. Dan saya pastikan saya akan jawab, saya ternak murai Kebumen. Saya ulangi, saya ternak murai Kebumen. Kenapa saya bilang saya ternak murai Kebumen? Karena saya lebih nyaman menyebut murai Kebumen saja. Saya tidak mau menyebut murai itu mungkin dari yang tadi, dari murai Lampung, Aceh, Bahoro, atau Medan, atau murai Malaysia, atau murai Singapura, enggak. Saya bilang murai dari Kebumen. Kenapa murai Kebumen? Karena saya beli murai, atau saya beli di lapangan, prestasi lapangan, saya seneng tak lihat bagus, masuk kriteria yang untuk indukan di penangkaran saya, tak ambil, selesai, bawa pulang. Saya tidak akan pernah tanya ini murai dari mana, asal usulnya seperti apa, saya nggak bakal tanya. Nah, jadi saya lebih nyaman menjawab seperti itu. Memang kenyataannya saya ternak di Kebumen. Nah, terus akhirnya teman dari Batam ini kebetulan, terus akhirnya dia tanya lagi, Pak Gunawan boleh nggak saya main ke sana? Boleh. Oke, saya mau main ke sana Pak. Akhirnya dia main ke tempat saya. Main ke tempat saya jauh-jauh dari Batam. Ya puji Tuhan, order burung lombanya 1, trotol jantannya 3, trotol betinanya 5. Nah dia mau ternak juga. Nah, terus di situ dia cerita, kenapa jauh-jauh ke Kebumen gitu. Karena dari sekian banyak dia tanya ke beberapa penangkar, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dia masalah asal usul murai itu. Nah, terus setelah nyampe di tempat saya pagi, ya biasalah kita ajak makan bla 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 bla, kita ngobrol. Lah, ada satu obrolan yang menurut saya teman-teman juga harus tahu. Jadi ternyata teman saya ini itu sudah menekuni dunia kargo di Batam hampir 20 tahun. Nah, selama 20 tahun juga ini dia itu mendapatkan order kargo murai yang asalnya kebanyakan dari Malaysia, kebanyakan. Nah, saya cukup kaget karena menurut dia jumlahnya fantastis. Itu tiap minggu minimal 1 kali, minimal tiap minggu
itu bisa masuk 10 sampai 20 ribu ekor. Bisa dibayangkan, 10-20 ribu ekor ini masuk lewat Batam ke Lampung, ke Aceh, ke Medan, mungkin kemanapun itu tujuannya. Nah, saya tidak menyoroti masalah dia masukin importnya legal atau ilegal. Saya tidak itu bukan istilahnya, saya tidak mau tahu karena itu bukan pemenang saya. Saya tidak punya kepentingan ke sana. Cuman yang saya kepingin sampaikan, logika saya mengatakan berarti murai selama ini yang beredar di Indonesia yang sudah ruwet gitu loh. Sudah ruwet dalam arti yang sudah banyak sekali yang mungkin dari Malaysia. Ya mungkin sudah ada yang dilombai, di crossing dengan mana. Kita juga nggak tahu. Termasuk di ternakan saya. Mungkin sudah di crossing, ada yang crossingan mungkin mbah buyutnya dari Malaysia, saya juga nggak ngerti. Jadi itu gambaran mungkin buat teman-teman yang mau beli atau peternak juga sama. Jadi ternyata yang masuk di Indonesia itu tidak hanya ternakan lokal saja. Jadi ternakan luar juga masuk. Jadi akhirnya pasarnya ruwet gitu, semrawut lah. Nah kalau terus kita ngomong murai itu ternakan dari mana kan jadi bingung. Nah kalau saya ditanya, saya bilang saya ternakan dari Kebumen saja, sudah, nggak ada masalah, gitu loh. Karena memang saya ternaknya di Kebumen, gitu loh. Nah ada kejadian satu yang lucu. Jadi saya ternak 10 tahun jalan ini, ada teman dari Makassar, Lubuk Linggau, Medan juga ada, Ujung Pandang, Pontianak, Batam tadi, Lampung, Sumateraan itu. Banyak sekali saya kirim ke sana. Dan saya banyak juga kirim yang sudah jodoh. Bedol kandang ada, Medan ada yang bedol kandang itu. Nah, terus sampai pernah ya sharing ke saya ada pembeli dari Jawa, kalau nggak salah dari Jawa Barat, tanya, ya ternakan mana? Ya dia juga nggak salah, dia jawabnya ternakan dari Medan gitu. Jadi ya memang betul ternakan dari Medan, tapi ternakannya asalnya dari Kebumen malah. Nah, itu kan sudah akhirnya semrawut lah kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman tanya, ya saya akan jawabnya seperti tadi aja lah. Kita lebih enak ya sudah murai Kebumen gitu aja, titik. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya ke saya masalah yang pernah tak ulas itu, pola ekor lah, bodi lah, itu saya nggak mau jawab ke sana. Karena memang saya nggak ahli di sana. Saya takut salah. Takut salahnya bukan kita nggak pengalaman, nggak, karena ya memang saya takut salah saja. Karena sudah keadaannya sudah semrawut seperti itu. Kalau orang berani nyebutin dari mana dan pola ekor ini seperti apa, ya mungkin dia lebih pandai dari saya, ya silakan saja. Itu sah-sah saja. Jadi nggak ada suatu larangan atau pakem, itu menurut saya nggak ada. Jadi ya lebih enjoy kita jual burung ke lapangan aja. Kalau ini ya di lapangan, itu aja sudah. Ya, jadi mohon maaf, saya nggak bisa mendetail menjelaskannya. Jadi saya hanya menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya, pengetahuan saya, dan informasi yang saya dapatkan. Oke teman-teman, sampai ketemu di ulasan saya selanjutnya. Berkah dalam.